Halo, Bung Rocky. Ini ada yang serius nih kelihatannya, Bung Rocky, soal siapa yang akan jadi cagup dan cawagup di DKI Jakarta. Kelihatannya skenario dinasti Jokowi akan diwujudkan di situ karena tadi malam itu Raffi Ahmad yang dikenal ini punya hubungan dekat dengan Kaisang dan juga Sufmi Dasko Ahmad ini ketua harian dari Partai Gerindra itu memposting poster begitu ya. Di situ menunjukkan For Jakarta dan itu ada fotonya Budi Satrio Djiwandono, keponakannya Pak Prabowo dan Kaisang. Nah, saya kira ini kalau ini sih bukan sekedar mainan mainan apa di media sosial, ini serius nih Bung Rocky. Iya, kalau yang ngomong Dasko, artinya Dasko sengaja posting itu. Hmm. Itu artinya penanda supaya yang lain tuh minggir, kira-kira begitu kan. Oh gitu So ya? kalau Dasko yang kan Dasko tuh cara cara operasi politiknya betul-betul canggih tuh, dan itu Ah, penanda bahwa udahlah dinastinya PAN itu atau siapa Pak Zul, tadi Zulkifli anaknya Hasan, itu Zulkifli minggir Hasan. aja lah, Ya, yang lain juga ya, yang lain ya. juga nggak usah berharap lah. Hmm. Tetapi ada satu problem, yaitu kalau misalnya Kaisang ditaruh di situ, Kaisang berapa persen menyumbang? Kan Hmm. Kaisang cuma dapat 2,8% se-Indonesia waktu itu tuh. Di Jakarta apalagi itu Ya. pasti negatif sebetulnya kan. Karena Hmm. Kaisang di Jakarta itu bukan simbol dari anak muda, itu simbol dari anak presiden, dan itu Hmm. cara berpikirnya tidak tune in dengan kemudaan dia itu di Jakarta. Itu satu problem juga. Tetapi tentu Dasko menghitung itu. Jadi saya kira itu cuma sinyal supaya yang lain minggir aja deh. Oh, nanti Hmm. yang ditaruh Kaisang atau ditaruh siapa sih Akar, siapa siapa Apa? Budi Satrio. ya ya bukan bukan yang suka bintang film itu. Oh, Raffi Ahmad. Hmm? Ya, Raffi Ahmad itu sebagai penanda pertama supaya yang lain jangan jangan berani-berani berhadapan dengan Oh, gengnya oke, oke. Dasko ini kan. Oke. Ya. Kira-kira kita baca begitu. Tetapi kita juga mesti lihat atau duga dengan kuat kalau ini adalah kepentingan Dasko, keinginan Dasko untuk pasang orang-orang yang punya potensi di masa depan. Tentu itu harus ditanya inline nggak dengan keperluan dari Gerindra untuk menyusun kabinet misalnya. Hmm. Mungkin saudara siapa Jiwandono itu lebih diperlukan di kabinet. Ya, Nah, Budi. Hmm. Hmm. mestinya ada kaderisasi di kabinet supaya ya saya dengar dia ya, dipromosikan untuk jadi wakil menteri keuangan misalnya supaya Hmm. mulai menapak dari dasar itu Hmm. kebutuhan teknokratik dari Gerindra tuh, Hmm. dan pasti Bapak Surya Djiwandono mengerti bahwa anaknya itu keponakan Pak Prabowo itu punya potensi itu. Jadi sekali lagi kita mesti lihat ini sebagai umpan dari Bung Dasko yang memang cerik dalam bermain politik itu. Nah, Oke. yang lain udah kesak kusuk Anies semua merasa ya udah pasti ya ini berat juga ini. Jadi sebetulnya preemptif politik dari Dasko itu betul-betul diarahkan untuk menghalangi mereka yang potensial mencoba-coba bermain di Jakarta tuh. Jadi keren saudara Dasko. Oh, jadi buat Anda ini bukan semacam test the water ya, tapi justru ini warning gitu ya. Karena kita tahu bahwa Pak Zulkifli Hasan sudah menyatakan dia akan mengajukan anaknya Zita Anjani menjadi calon wakil gubernur begitu ya. Kemudian juga yang lain-lain juga banyak yang maju dan saya kira kalau Budi Jiwandono memang menarik ya sebagai sebuah figur untuk calon gubernur DKI Jakarta. Tapi kemudian ada Kaisangnya yang jadi persoalan tuh, Bung Rocky. Kok ini seperti pengulangan skenario Pilpres 2024 dan dengan begitu apakah buat Pak Prabowo tidak merugikan karena dia semakin menegaskan dia jadi pengawal dinastinya Jokowi gitu. Nah, itu juga bagian yang dihitung belakangan sebetulnya. Mhm, Yang mhm, penting nama Kaisang, nama Jokowi diajukan sehingga para pesaing dia yang adalah bagian mhm. dari koalisi 02 itu mengerti bahwa ini adalah jatah Jokowi ya, bukan Ya, jatah ya, 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 Golkar, ya. bukan jatah Ya. Airlangga, Mhm, bukan jatah Julkas atau jatah siapapun. Tapi sekali lagi setelah ini jadi clear, lalu orang bertanya berapa persen potensi Kaisang mhm, meraup dukungan nanti. Bukankah Kaisang dulu diajukan untuk jadi wali kota Depok atau sekedar wali kota Depok? mhm, Tiba-tiba masuk ke Jakarta tuh. Jadi ini permainan dalam upaya untuk mencegah
orang lain masuk. Bagi saya itu sebelum dia diajukan secara serius. Jadi ini penanda pertama, ini wilayah kami loh, kalian jangan berani-berani masuk. Atau dengan kata lain, ini pesanan Pak Jokowi, kira-kira begitu. Ya, Jadi ya. sebetulnya yang terjadi adalah peras memeras imajinasi Anda kan, peras memeras persepsi. Ini kan semua persepsi. persepsi. Nanti akan dibuat lembaga survei seperti biasa akan dipanggil Pak Jokowi Hmm. untuk pastikan bahwa nama Kaisang itu adalah 99,9% itu disukai oleh rakyat. Gampang terjadi begituan tuh. Dan Ya. kesempatan Nasdem untuk mengajukan calon, apalagi Hmm. Zulkifli yang sudah berbunga-bunga untuk mencalonkan dinasti barunya itu Hmm. Hmm. akhirnya harus digigit jari. Nah, satu-satunya cara melawan, tapi apakah berani melawan? Nah, itu Hmm. kita tunggu pada Hmm. jawabannya, tanyakan pada cincin yang bergoyang. Iya, iya. Menarik kan karena pada waktu pilkada nanti Bung Rocky itu kan tanggal 27 November ya. Dan jadi artinya Jokowi sudah tidak lagi menjadi Sudah enggak? presiden. Tapi kan kakaknya Kak Gibran jadi wakil presiden begitu ya. Nah, ini saya kira ada kaitannya juga saya lihat berkaitan dengan pengamanan Jakarta yang akan menjadi daerah aglomerasi kan. Di situ kan jelas Ya. siapa yang akan menjadi gubernur di situ sangat penting. Jadi saya kira dengan disodorkan misalnya nama Budi Jiwandono, ya mungkin lebih strategis ketimbang jabatan dia jadi Wakil Menteri Keuangan, Bung Rocky, karena nanti aglomerasi itu gede banget loh, dan Jakarta jadi backbone-nya itu. Ya, mungkin size ekonomi dari Jakarta secara aglomerasi itu lebih besar dari size ekonomi Indonesia minus Jakarta tuh. Betul. Jadi di Jakarta aja udah pasti perputaran uang di situ, bisnis di situ. Demikian juga kasakusuk politik kan. Kan Hmm. selama bisnis dan politik masih terkait, pasti Jakarta akan jadi kota bisnis yang dimensi politiknya atau nada politiknya tinggi sekali tuh. Jadi memang bagi Jokowi ya persiapkan aja kekuasaan ada pada Gibran karena akan jadi semacam patron dari aglomerasi Jakarta, Greater Jakarta ini. Hmm. Sementara aktivitas real ekonominya dipegang oleh gubernur. Kan Gibran nggak mungkin lakukan itu setiap hari itu karena Hmm. dia wakil Hmm. presiden. Tetapi aktivitas real yaitu dana-dana bisnis dan aliansi politik Jakarta harus dipegang oleh Kaisang. Tapi sekali lagi tema kita adalah Kaisang dapat berapa persen kemarin. Kan itu Hmm. intinya kan. Dan Hmm. mungkin sekali juga yang 2,8% itu tidak mungkin dia capai karena Jakarta justru lebih kritis daripada Indonesia. PSI di seluruh Indonesia cuma dapat 28%. Kalau Kaisang masuk Jakarta pasti lebih kurang dari itu perolehan suaranya. Apalagi kalau kita hitung tadi November itu 2 bulan setelah atau 1 bulan setelah Jokowi lengser, itu artinya kemampuan Jokowi untuk mengendalikan opini publik itu udah nggak ada tuh. Berarti Kaisang justru jadi liability. Hmm. Sementara Hmm. Pak Prabowo membutuhkan legitimasi karena dia dapat legalitas tetapi masih dipersoalkan legitimasinya. Adanya Kaisang di Jakarta bahkan menurunkan legitimasi Pak Prabowo. Jadi kita lihat bagaimana pusingnya Pak Prabowo mengatur ekonomi sekaligus mengatur politik, bukan sekedar nasional tapi juga kasakusuk politik Jakarta. Itu Ya, ya. semua terjadi karena keinginan Jokowi untuk mengendalikan, terus mau mengendalikan politik Indonesia supaya jejak dia itu bisa diingat di 2009, lalu 3000, 2035 dan seterusnya tuh. Jadi ambisi Jokowi tetap terbaca melalui postingan Dasko itu. Dan kita anggap bahwa Dasko itu membaca pikiran Jokowi, kira-kira begitu. Ya, ya. Tapi bukannya ada yang mengingatkan saya juga jangan terlalu meremehkan itu ya. Kenapa? Karena Indonesia saja bisa diacak-acak oleh Pak Jokowi. Dia bisa kalah, bisa dia memenangkan Prabowo Gibran kemarin. Apalagi Jakarta. Oke, Jakarta memang bukan basisnya Jokowi. Tapi kemarin pada Pilpres itu kan suara pasangan Prabowo Gibran itu lebih tinggi dibandingkan pasangan Anies. Padahal selama ini orang menganggap bahwa Jakarta itu wilayahnya Anies gitu, Bung Rocky. Jadi artinya kalau Jokowi mau gitu, gampang dia menaklukkan Jakarta dan dengan menempatkan Kaisang di situ ya rasanya katanya tiket itu udah pasti di tangan Jokowi. Ya, tapi itu terjadi karena Jokowi lagi mabuk kekuasaan. Jadi Hmm. kita berpikir bahwa dia bisa kendalikan semua hal, hal yang sebetulnya di luar rasionalitas kita tuh. Tetap Prabowo akan merasa kalau terus-menerus Pak Jokowi itu intervensi dalam kebijakan, itu artinya kemampuan Prabowo untuk mandiri dalam politik hilang. Dan Hmm. kita tahu watak Pak Prabowo selalu bersifat the winner takes it all itu. Hmm. Bahwa menang itu harus sempurna. Jadi saya kira lagi sabar aja Pak Prabowo. Bukan kita mengucapkan Prabowo sekarang mulai dengan semacam soft attack pada Pak Hmm. Jokowi, bukan. Tetapi secara logika tidak mungkin Prabowo itu
membiarkan atau meloloskan seluruh kepentingan Pak Jokowi. Tanda pertama adalah Pak Prabowo sudah memberi sinyal bahwa IKN tidak akan diteruskan dan sampai sekarang belum dia cabut pernyataan itu kan. Dan Hmm. itu artinya Jokowi juga merasa saya akan disisihkan dong oleh Prabowo. Maka Jokowi lakukan persiapan untuk tetap mengimbangi Prabowo dalam politik nasional maupun politik Jakarta. Jadi yang terjadi sebenarnya persaingan politik antara Jokowi dan Prabowo. Jadi kita masih melihat 2009, 2019 terjadi sekarang di 2024 itu persaingan antara Prabowo dan Jokowi dalam soal merebut kepemimpinan publik. Ya, oke. Tapi gini ya, ada sepakat ya kalau kemudian ini poster ini diunggah oleh Raffi Ahmad dan juga diunggah oleh Dasko itu beda dengan pencalonan Gibran di eh, Depok atau kemarin sempat di Bekasi yang akan dicalonkan juga oleh para relawan Prabowo Gibran atau Ya, sekarang di Kaisang di Bekasi dan Depok. Kaisang ya Kaisang. Sekarang di Surabaya juga lagi banyak poster-poster Kaisang, Bung Rocky bertebaran di mana-mana. Saya kira kalau itu omon-omon aja, yang serius yang ini ya, yang di Jakarta ya. Iya, kita mesti anggap yang di Jakarta serius karena secara strategi, secara taktis hanya Jakarta yang mampu untuk Hmm. diminta oleh Jokowi atau diatur oleh Jokowi untuk membackup dinasti dia kan ya Ya. di Surabaya lain lagi mentalnya. Tapi di Jakarta itu ada jejak Jokowi di situ. Tentu beberapa aparat yang sekarang ada di Jakarta udah di brief oleh Pak Jokowi melalui pejabat gubernurnya yang memang adalah anak buah Jokowi. Jadi semua hal tentang Jakarta itu akhirnya akan jadi fokus untuk menghitung bahwa dinasti politik akan diternakkan mulai dari Jakarta. Jadi peternakan politik Jokowi itu dimulai dari Jakarta. Yang diternakkan ya itu keluarganya sendiri kan. Itu mudah dengan mudah kita baca. Nah, Dasko tentu berpikir bahwa ini harus kita umpankan dulu tuh dengan cara menyebarkan foto itu tuh. Dan bagi Gerindra sebetulnya ya harusnya Gerindra aja yang atur di Jakarta. Jokowi udah di nasional aja lewat Gibran. Tentu Gerindra diam-diam merasa kenapa Kaisang yang main di situ. Bagaimana kalau Kaisang gagal, maka tokoh kita yaitu anaknya Pak Jiwandono itu bisa Budi. nggak dapat suara kan? Hmm. Jadi Budi nggak dapat suara. Jadi tetap saya anggap ini gertakan pertama dari Dasko dan Dasko akan melihat akibat dari gertakan itu untuk menyusun strategi baru. Ya, atau begini ya, kalau kita balik tadinya kalau test waternya itu bukan ditujukan pada publik, tapi ditujukan pada Pak Jokowi. Bagaimana kemudian respon dari publik, dan kemudian kalau responnya negatif kan mereka dengan mudah, oh, ya kita sebenarnya sudah sosialisasi, tapi ternyata publik Coba, yes. menolaknya, begitu kan? Ya, jadi saya kira itu intinya tuh. Jadi saya pakai tadi kecerdikan ya, bukan Hmm. kecerdasan dari Hmm. dari Pak Dasko itu untuk mempermainkan sentimen terhadap Kaisang itu diujikan di Jakarta dulu tuh. Hmm. Sekaligus sebetulnya bagi Gerindra atau bagi Dasko sentimen terhadap Kaisang itu inline dengan sentimen terhadap Gibran sama aja kan. Ya, Dan ya, itu ya. akan jadi pertimbangan bagi Gerindra untuk menyusun strategi supaya Pak Jokowi jangan terlalu masuk ke dalam wilayah pengambilan keputusan atau dipagari kira-kira begitu. Hmm. Dan ini tentu pembicaraan yang saya bayangkan ya paling 2-3 orang yang bicara soal strategi ini. Mungkin Dasko Ya. bicara dengan orang Demokrat Hmm. dan mulai memikirkan bagaimana efek dari Kaisang itu terhadap Agus Harimurti. Tentu Pak Ah, SBY juga nggak tinggal diam. Itu ya, ya. jadi soal Menarik. strategi kita pada akhirnya harus berpikir tentang potensi persaingan politik yang bisa memberantakkan eh, adab politik kita tuh. Pemilu udah selesai, semuanya udah well seated dari segi legalitas, tetapi legitimasi masih bermasalah. Nah, upaya mencari legitimasi itu yang tidak mungkin diperoleh sekedar dengan bermain-main tukar tambah politik. Karena ini menyangkut kejujuran di dalam etika politik. Jadi Kaisang itu disodorkan hanya untuk testing the water, memang untuk ngetes air kru politik Indonesia dan itu langsung ditujukan pada Pak Jokowi. Jadi sebetulnya kita membaca kecerdikan dari Gerindra untuk mengetahui seberapa banyak sih legitimasi itu Hmm. dibebankan pada Prabowo dan seberapa banyak legitimasi itu diberantakkan oleh Jokowi. Jokowi artinya di dalamnya ada Ya. Gibran, di dalamnya ada Kaisang. Nah kita senang sebetulnya karena pada akhirnya akan ada satu keputusan. Hmm. Apakah Jokowi itu faktor di dalam politik Presiden Prabowo nanti, walaupun Prabowo mengatakan Jokowi ada di dalam rejim dia, lalu kemudian dibatalkan lagi dengan melihat banyak
proyek Jokowi yang saya duga dengan kuat akan dibatalkan oleh Prabowo karena tidak masuk Ya, akal. Jadi ya, kalau legitimasi Jokowi menurun dengan diajukannya Kaisang, itu makin memperkuat keyakinan Gerindra bahwa Jokowi sebetulnya liability bukan aset ya. dalam pemerintahan berikut. Yes, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Kita nolkan semua. Salam akal sehat. Terima kasih.